acara Rencaka Pendidikan dalam rangkaian Disnatalis ke-53 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung nanti akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa yang memang berkompeten di bidangnya. Di antaranya acara ini akan dihadiri sebagai pemateri yakni Bapak Dr. Andes Sulpatar MM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, dan tentunya juga akan hadir nanti Ibu Dr. Junayah HM MHum sebagai pemerhati bahasa Lampung, dan juga Dr. Andes Iqbal Hilal MPD, beliau dari akademisi, dan juga akan dihadiri oleh Bapak Insinyur Ansor Jausau MT, pemerhati budaya Lampung, dan pastinya juga akan hadir tokoh adat pepadun kita, Bapak Dr. Andes Ahmad Effendi Sanusi MPD. Lalu ada tokoh adat Sebatin, Dr. Andes Haji Ridwan Hawari MM. Acara ini juga dihadiri oleh yang memang beliau yang punya hajat, ya, Bapak kita, Bapak Rektor Universitas Lampung, yakni Bapak Profesor Dr. Karomani MSI. Ini untuk peserta 522 adalah sangat-sangat spesial sekali. Sambil kita menantikan dimulainya acara, saya akan membacakan sebuah sastra lisan daerah Lampung. Mudah-mudahan hadirin berkenan. Pak Pendi, tabi ya Pak, Susi ganyembang suara. Bismillah buka lagi di Khanisinji anja FKIP Unila ngangkat budaya Sunni ndak ikin kutiwatek api lagi busuya semakung saituha menggeh Unila kadu siaga kenal nih kodapun. Terima kasih Pak Karomani dalih Mami Farida berkah usaha kutipun gantawat S1 bahasa Lampung di Unila telaju munih disan FKIP anja Unila Rencaka Pendidikan sina program nisia kam tutukipun Ipayu kam tidukung mak ganta kapan lagi seni daya Lampung nih kamdo sekedau nih temon kok ya payulah sinalah sebuah sastra lisan daerah Lampung cuti saya akan persembahkan, mudah-mudahan berkenan ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir dan juga seluruh peserta baik secara offline ataupun juga secara online. Acara sesaat lagi akan kita mulai ya, dan mudah-mudahan acara kita semuanya berjalan lancar hingga selesai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun yang terhormat Rektor Universitas Lampung, Bapak Profesor Dr. Karomani MSI, yang kami hormati para Wakil Rektor Universitas Lampung, yang kami hormati para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Lampung, yang kami hormati seluruh dekan di lingkungan Universitas Lampung, yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana Universitas Lampung, yang kami hormati Kepala Biro Universitas Lampung, yang kami hormati Kepala UPT di lingkungan Universitas Lampung,
Yang kami hormati Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Yang kami hormati anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Yang kami hormati Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Yang kami hormati para narasumber, Bapak Dr. Andes Sulpakar MM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Bapak Dr. Andes Iqbal Hilal MPD, Akademisi. Bapak Insinyur Ansori Jausal MT, Pemerhati Budaya Lampung. Ibu Dr. Junayah M. Hum, Pemerhati Bahasa Lampung. Bapak Dr. Andes A. Effendi Sanusi MPD, Tokoh Adat Pepadun. Bapak Dr. Andes Haji Ridwan Hawari MM, Tokoh Adat Sebatin. Yang kami hormati para kepala sekolah SD, SMP, SMA se-Provinsi Lampung. Yang kami hormati para peserta guru, dosen, pemerhati bahasa dan budaya Lampung, sastrawan, kelompok-kelompok penggiat budaya Lampung dari Provinsi Lampung, luar Provinsi Lampung, dan dari luar negeri, yakni Bangkok dan Saudi Arabia, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di kesempatan pagi yang bahagia ini kita bisa berjumpa kembali di Gedung K Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dalam acara Rencaka Pendidikan dalam rangkaian Dish Natalis ke-53 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan tema Merdeka Belajar dalam Pembelajaran Bahasa Hik Budaya Lampung. Bapak Ibu hadirin berbahagia, untuk mengawali kegiatan kita, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang mengikuti acara ini baik secara online ataupun juga offline. Selanjutnya marilah kita sama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepadanya dalam berdoa yang akan diimami oleh Bapak Dr. Muailimin MPDI. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kami nak muahi seunyini ham jajama berdoa. Kekalau hetini apisai teguai kon ham mangsa berkah ja Allah Subhanahu wa taala. Ki bermanfaat jama ham seunyini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
wa sallim radhiyallahu an kulli sahabatina rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Allahumma hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal azimi sultanik. Ya Allah ya Tuhan Maha Agung, ampunkanlah dosa sikam unyini, dosa ulun tuha sikam saya lagi huki atau saya hadu mulang menang. Jauhkan balak bencana ya Allah, lindungi selalu sikam jak seunyini balak dunia hi akhirat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Allahumma anzilna ya Allah munzalan mubarakan wa anta khairul munzirin. Allahumma ya Allah minas sama'i wal ardi anzilna syafa'ata wa mubarakata wa bil mu'jizati wa karamati wa bil hidayatuka di nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna sihah wal afiyah wassalamah wal haqiqna bil islam wal istiqamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ya Allah irfa'na qadrana wa yassir lana fi umrina washrah lana fi sadrina ya man huwa kafha ya ain sad. Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa balighna ramadana wa sallimna min corona ya qawiyyu ya matin. Ihfis lana wal muslimin wa sallim Indonesiana min virus COVID-19. Allahumma taqabbal ya Allah jami'il hajatana wa du'aana kama taqabbal bidu'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqil Fatihah wa qaramatil Fatihah wa bil mu'jizati Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham wa yaman li ibadihi yaghfir wa yarham ighfir dzunubana wa sattir uyubana wa aslih zata bainina wa akhiru da'wahum biha salam anil hamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratil Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Patuan Raja MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Karomani, beserta jajarannya, pimpinan universitas. Yang saya hormati narasumber pada Rencaka Pendidikan pada hari ini. Sebagai narasumber, Pak Rektor sendiri sebagai narasumber, kemudian ada Dr. Andesul Pakar MM. Selamat datang Pak Sul. Dr. Jenayah ini mengikuti secara online. Pak Iqbal Hilal, selamat datang Pak Iqbal. Abang kita Insinyur Ansori Jausal MT, selamat datang. Guru saya Dr. Andes Ahmad Effendi Sanusi, selamat datang Pak Effendi. Dan mahasiswa saya, Dr. Ridwan Hawari. Selamat datang Pak Ridwan. Kemudian juga segenap panitia dari Rancaka ini. Kemudian Wadek-Wadek 1, Wadek 2, Wadek 3. Ketua jurusan, Sekretaris jurusan, Ketua program studi di lingkungan FKIP Unila, Kabak dan Kasubag, serta para peserta Rancaka, semua yang saya hormati, yang berbahagia. Pertama-tama perkenalkan saya mengajak kita semua memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di Aula K FKIP yang sangat sederhana ini dalam acara Rancaka Pendidikan dalam rangka kegiatan Dies Natalis ke-53 FKIP Unila.
Tujuannya Rencaka ini adalah boleh dikatakan semacam berdiskusi, kemudian menyamakan persepsi, dan pada akhirnya merumuskan kira-kira ke arah mana pembelajaran bahasa dan budaya Lampung ini akan kita arahkan. Sebagai narasumber ini sudah lengkap Bapak Ibu, Pak Rektor sendiri sebagai pakar akademisi di bidang ilmu komunikasi, kemudian ada dari akademisi Pak Iqbal Hilal, kemudian dari Pemprov ini Pak Sulpakar sebagai pengambil kebijakan, pemerhati budaya, kemudian juga ada tokoh adat sendiri. Jadi saya kira dengan berkumpulnya demikian penting figur tokoh di adat budaya Lampung ini, insya Allah kita akan sampai pada rumusan yang mantap. Insya Allah, mudah-mudahan. Selanjutnya dapat saya laporkan bahwa Rencaka ini diikuti oleh banyak peserta. Totalnya di sini ada 525 secara online kebanyakan, dan itu dari SD, dari SMP, SMA, perguruan tinggi negeri dan swasta, baik di Lampung maupun di luar Bandar Lampung. Juga ada yang dari luar negeri. Saya mengucapkan selamat datang, selamat berdiskusi, mudah-mudahan kita sampai pada rumusan yang bermanfaat. Bapak Ibu yang saya hormati, baik yang hadir maupun yang mengikuti secara online, Pak Rektor yang saya hormati. Terima kasih Pak, terutama kepada Rektor dan jajarannya terkait dengan sudah terbitnya SK Pendidikan S1 Bahasa Lampung, program studi. Dengan demikian kita FKIP akan sudah bisa mulai menerima mahasiswa pada tahun ini. Direncanakan sebanyak 70 orang. Alhamdulillah. Atas turunnya SK ini, kami juga selain mengucapkan terima kasih kepada Rektor dan jajarannya, juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian, terutama kepada RL Dikti Layanan 2. Terlebih lagi, penghargaan kepada tim penyusun proposal, Yunda Farida, Pak Iqbal, Pak Kavi, dan teman-temannya, Mas Deris. Luar biasa perjuangannya bertahun-tahun. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Pak Rektor. Mudah-mudahan Pak Rektor mengikuti secara online tetap. Monggo Pak Rektor kita pertimbangkan tim ini nanti untuk melengkapi jajaran dosen di program studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung. Yang terakhir, Tabik pun. Maaf Bapak Ibu, maaf Pak Bangan, dan saya jarang menggunakan tabik pun. Karena tabik pun itu bagi saya sakral. Kalau kita menggunakan tabik pun, itu kata-kata kita akan menjadi sakral. Sejarahnya, tetapi ternyata itu sudah ada kelunturan. Sampai-sampai gajah pun di airport itu, di bandara menyatakan tabik pun. Gajah mau bilang apa? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Dan sangat penting, oleh karena itu saya mengatakan tabik pun. Terima kasih tidak hanya kepada Rektor, kepada Kementerian, kepada tim, terutama kepada Pemprov. Renstri FKIP meminta pimpinan FKIP membuka 4 program studi sampai dengan akhir tahun 2022. Yaitu program studi doktor pendidikan, program studi S1 Bahasa Lampung, program studi S1 Pendidikan IPA, dan program studi S1 Pendidikan IPS. Dengan berbagai perjuangan, terima kasih kepada berbagai pihak, program studi doktor pendidikan sudah kita buka. Program studi S1 Pendidikan berdasarkan moratorium tidak ada. Tidak ada kemungkinan di seluruh Indonesia dibuka program studi S1 Pendidikan dan S1 Kesehatan mulai tahun 2019.
Dengan berbagai upaya kami menghadap kepada Pak Rektor, pada waktu itu Prof. Hasriyadi, dalam tanda petik mengajak Pak Rektor menemui Pak Gubernur. Kemudian panjang ceritanya ya Yunda, kalau dibukukan barangkali tebal sekali bukunya. Intinya adalah Bapak Ibu, Pak Rektor semua, bahwa program studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung ini, kalau tidak ada Pemprov, kalau tidak ada Pak Gubernur, kalau tidak ada Ibu Gubernur yang menghadap Menristek Dikti waktu itu bersama Pak Zulfikar, saya kira tidak akan turun SK itu, bagaimanapun. Sampai sekarang pun tidak ada S1 pendidikan dibuka seluruh Indonesia. Termasuk S1 pendidikan IPA kita tidak bisa. S1 pendidikan IPS kita tidak bisa. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu seluruh peserta Rancaka dan terutama masyarakat Lampung, saya kira kita perlu memiliki persepsi yang sama bahwa SK S1 Pendidikan Bahasa Lampung ini tidak hanya katakan saja amanah dari kementerian, tapi juga semacam amanah dari pemerintah provinsi pada FKIP inilah. Mudah-mudahan insya Allah amanah ini akan bisa kita laksanakan dengan baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata kepada para peserta, kepada para narasumber saya menyatakan terima kasih. Mohon maaf kalau di sana-sini ada kekurangan. Kepada para peserta mohon nanti partisipasinya sangat. Kemudian kepada Pak Rektor, mohon Pak Rektor juga mengisi materi dan sekaligus membuka rencana pendidikan ini. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nerimanihan atas sambutan sakadu disampaikan oleh Dekan FKIP Universitas Lampung, Profesor Dr. Patuan Raja MPD. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Rektor Universitas Lampung, Bapak Profesor Dr. Karomani MSI, sekaligus membuka acara secara resmi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para wakil Rektor Universitas Lampung, para ketua lembaga, para kepala biro, direktur pasca sarjana, para kepala UPT, para dekan dan para wakil dekan, para anggota Senat Universitas dan Senat Fakultas khususnya FKIP Universitas Lampung. Yang saya hormati Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Yang saya hormati para narasumber. Di sini telah hadir Dr. Andes Zulfikar MM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dr. Andes Iqbal Hilal MPD, Akademisi Unila, Dr. Insinyur Ansori Jausal MT, Pemerhati Budaya Lampung, Dr. Junaiyah M. Hum, Pemerhati Bahasa Lampung, Dr. Andes A. Effendi Sanusi, MPD, Tokoh Adat Pepadun, Dr. Andes Haji Ridwan Hawari, MM, Tokoh Adat Saibatin. Yang saya hormati para kepala sekolah SD, SMP, SMA se-Provinsi Lampung. Yang saya hormati para peserta guru, dosen, pemerhati bahasa dan budaya Lampung, sastrawan, kelompok-kelompok penggiat budaya Lampung dari Provinsi Lampung dan di luar Provinsi Lampung, termasuk ada yang dari luar negeri. Kemudian seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya takjimi, yang saya hormati. Pertama,
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul baik secara online maupun offline dalam rangka pelaksanaan acara Rencaka Pembelajaran Bahasa dan Budaya Lampung sebagai salah satu kegiatan DIES ke-54 FKIP Universitas Lampung. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Angon gam anjak saka sampai ganta gam pegung. Ganta yakadu buka S1 Pendidikan Bahasa Lampung. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan selamat DIES untuk FKIP Universitas Lampung. Semoga sukses selalu. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sambutan sekaligus materi dalam waktu yang bersamaan untuk mengefektifkan waktu, dikarenakan saya wajib hadir juga dalam kegiatan lain yang akan berlangsung beberapa menit ke depan. Oleh karenanya, saya mohon pemaklumannya, materi yang akan saya sampaikan ini adalah seputar pengembangan bahasa dan budaya Lampung dalam ranah kebijakan Universitas Lampung. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa bahasa dan budaya Lampung merupakan salah satu identitas yang dimiliki oleh Provinsi Lampung yang wajib dijaga, dipelihara, dan dikembangkan oleh kita secara bersama-sama, baik melalui jalur formal maupun non-formal. Saya mencatat bahwa bahasa dan budaya Lampung ini sudah dibelajarkan sejak tahun 1994. Berarti sampai dengan saat ini sudah hampir 27 tahun pelaksanaan pembelajaran tersebut diberikan, baik di jenjang SD, SMP, dan SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Dekan, kita betul berdarah-darah membuka prodi S1 Pendidikan Bahasa Lampung. Sampai beralih menteri. Saya tahu persis Ibu Wagub menghadap Pak Menteri ketika Pak Menristek, Pak Profesor Nasir, sampai berganti dengan Profesor Nadim, Mas Nadim, belum Profesor. Belum juga, baru kemarin-kemarin lah setelah kita perjuangkan sama-sama, alhamdulillah prodi Pendidikan Bahasa Lampung yang kita impi-impikan sepanjang 14 tahun, sudah berganti rektor, sudah berganti menteri, baru kali ini prodi tersebut turun. Bapak dan Ibu, tercatat di bumi Nusantara ini terdapat 17.509 pulau, 34 provinsi, 1.340 suku budaya, dan 718 jumlah bahasa daerah. Dari jumlah 718 bahasa daerah, hanya terdapat 17 aksara yang menyertai keberadaan bahasa daerah. Bayangkan itu. Dari 1.340 suku dan budaya dan 700 sekian, hanya ada 17 aksara yang menyertai keberadaan bahasa daerah. Dan di antara 17 itu, aksara Daya Lampung. Ini luar biasa. Aksara Lampung dari sekian ribu itu termasuk yang dicatat dalam sejarah, eksis dalam ranah budaya kita. Betapa kayanya budaya Lampung, karena itu kita perlu bangga akan budaya tersebut. Oleh karena itu, saya sampaikan nanti tim kurikulum mengelaborasi kurikulum pendidikan bahasa Lampung ini. Apalagi dengan semangat kampus merdeka dan merdeka belajar. Harus dirumuskan konten kurikulum itu bersama-sama dengan para praktisi. Termasuk saat ini saya kemarin membaca di Kompas, ada
Mas Arman Arifin Zainal. Beliau bolak-balik ke Belanda untuk betul-betul mempelajari aksara Lampung ini. Dan demikian juga sudah ada kamus digital bahasa Lampung. Malah konon kabarnya dari Fakultas MIPA dan Teknik juga sudah berusaha membuat aksara Lampung secara digital. Ini luar biasa. Jadi tidak bisa para akademisi hanya berdiam diri tanpa ada kolaborasi dengan praktisi dan temuan-temuan baru yang justru kadang-kadang di luar prodi bahasa Lampung itu. Jadi saya minta nanti berkolaborasi, dielaborasi secara luas supaya betul-betul pendidikan bahasa Lampung yang susah payah kita perjuangkan bertahun-tahun ini berguna bagi masyarakat Lampung. Saya ingin sampaikan, kenapa kita perlu mempertahankan adat nilai budaya? Karena di dalamnya ada nilai-nilai yang sangat berharga, yang berbeda dari nilai-nilai budaya di luar. Kita bangga mempunyai nilai-nilai budaya Lampung. Kita bangga punya prinsip mi'il pesinggiri misalnya, di mana ada bagaimana kita harus menghormati tamu, nemu nyima. Bagaimana kita harus melakukan sake sambayan, kita harus bergotong royong. Jadi saya tafsirkan, kalau kita komitmen dengan nilai-nilai budaya itu yang namanya radikalisme, terorisme, tidak bakal ada di bumi Nusantara, termasuk di bumi Lampung. Karena komitmen dengan kekeluargaan, komitmen dengan ramah tamah yang begitu tinggi di antara kita. Karena itu saya ingin memelihara budaya ini karena punya komitmen dengan nilai-nilai yang bisa menyamankan kehidupan berbangsa dan bernegara di antara kita. Saya sedang menggagas malah akhir-akhir ini di kampus, mudah-mudahan kita ingin hadirkan semacam rumah adat Lampung. Saya sudah berusaha, nanti insya Allah menjadi ikon di kampus Unila ada rumah adat. Bahkan yang terakhir, saya tidak tahu dapat bisikan dari mana, tiba-tiba saya ingin mewujudkan film Raden Intan II diangkat ke layar lebar. Saya sudah berkomunikasi dengan gubernur dan Bupati Lampung Selatan, dan alhamdulillah mendapat dukungan bahwa kita ingin membuat film Raden Intan II diangkat ke layar lebar. Mudah-mudahan film itu bisa diangkat juga dalam festival film di luar negeri, seperti di Prancis dan di Rumania. Ini untuk apa? Dua hal yang penting. Pertama, untuk kita meneladani nilai-nilai perjuangan dari Raden Intan II atau para pahlawan yang lainnya. Yang kedua, kita ingin mengekspos ke panggung global bahwa Lampung memiliki nilai budaya yang luar biasa, memiliki destinasi wisata yang luar biasa, ragam adat, kuliner, dan seterusnya yang luar biasa. Ini kalau diekspos, dampaknya, impact-nya tentu akan juga pada peningkatan kesejahteraan ekonomi kita ke depan. Jadi ini yang akan digagas, yang akan diwujudkan bersama-sama pemerintah daerah oleh Universitas Lampung. Jadi betul-betul kita ingin memelihara budaya, karena budaya itu ada dampak pada beragam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan apa yang saya hormati, pertama-tama tentu sebagaimana saya sebutkan tadi, saya tidak bisa berlama-lama. Intinya, saya ingin menegaskan, mari kita bersinergi satu sama lain untuk membesarkan, untuk memelihara budaya yang saya sebutkan tadi, sangat berpengaruh terhadap keutuhan sebuah komunitas masyarakat, sangat berpengaruh terhadap keutuhan sebuah bangsa. Akhir-akhir ini banyak pihak yang membenturkan antara agama dan budaya. Banyak pihak yang membenturkan antara agama dan Pancasila. Ini bangsa ini akan tinggal sejarah kalau itu betul-betul terjadi dan kita tidak waspada. Saya memandang, sekali lagi, budaya penting. Justru budaya sepanjang tidak bertentangan dengan agama, kita akomodir. Demikian juga misalnya ideologi negara. Tidak sama sekali bertentangan dengan agama. Tapi akhir-akhir ini ada yang mempertentangkannya. Misalnya, ini mohon maaf agak melebar sedikit. Orang bertanya, atau ada orang yang datang kepada mahasiswa kita,
Kalau Pancasila itu buatan siapa? Tentu jawabannya buatan manusia. Kalau Quran buatan siapa? Tentu jawabannya buatan Allah, wahyu Allah yang mutlak. Lalu kamu akan pilih yang mana? Quran atau Pancasila? Otomatis mahasiswa akan dihadapkan pada pertempuran dua hal yang sebetulnya tidak bertentangan, tetapi sengaja oleh pihak-pihak tertentu bertentangan. Hingga anak itu memilih, saya akan mengikuti Quran, saya akan mentogutkan Pancasila. Padahal sesungguhnya antara Pancasila dan Quran tidak bertentangan. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu jelas bagian dari Quran. Begitu juga dengan budaya. Saya khawatir ada orang yang kemudian tidak komitmen dengan budaya karena itu warisan leluhur kita yang bid'ah dan seterusnya yang harus kita tinggalkan. Itu tidak benar sama sekali. Sepanjang budaya itu betul-betul serasi dengan agama, mari kita pertahankan. Apa pertentangannya antara budaya dengan agama? Di dalam Pilpres sendiri itu semua adalah agama. Kita harus menghormati tamu. Kita harus saling membantu dan seterusnya. Itu adalah isi agama. Karena itu saya kira tidak benar kalau ada pihak-pihak tertentu yang mempertentangkan budaya dengan agama. Ini yang saya pesankan sebagai materi khusus yang perlu kita renungkan secara bersama-sama. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekali lagi, selamat pada kita semua. Mudah-mudahan kita betul-betul punya komitmen dengan budaya dan bahasa Lampung. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara Rancaka Pendidikan dalam rangka Dies ke-54 FKIP Universitas Lampung secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang sudah disampaikan oleh Rektor Universitas Lampung, Bapak Profesor Dr. Karomani MSI. Sekaligus tadi beliau membuka secara resmi acara kita dan juga sekaligus menyampaikan materi. Ini ide yang sangat luar biasa ya Pak ya, ketika beliau mempunyai gagasan untuk mendirikan rumah panggung atau lamban panggung di kampus Universitas Lampung, dan tentang niatan untuk mengangkat film Raden Intan ke layar lebar. Mudah-mudahan nanti Bapak Rektor bisa mengajak Susi dan Mami Farida untuk menjadi pemain ya, untuk menguatkan karakter Jalma Lampung. Intermezzo. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia serta seluruh peserta baik secara online maupun juga offline, dengan dibukanya secara resmi acara kita, maka berakhir pula sesi rangkaian acara kita hari ini, dan kita akan langsung tutup dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mengikuti acara sarasehan pendidikan bahasa Lampung, kami mohon dengan hormat kepada seluruh narasumber kita untuk bisa mengabadikan foto bersama dengan keluarga besar Universitas Lampung ya. Ada Mami Farida dan semuanya yang ada di sini. Mohon kepada panitia untuk menempatkan posisi, membantu menempatkan posisi. Inilah narasumber kita yang akan mengisi acara sarasehan pendidikan bahasa Lampung, sedang mengabadikan momen yang sangat penting, momen yang sangat berharga. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah mengabadikan foto bersama.
Apakah ada sesi foto yang lain? Oke, cukup.